Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Adiba dengan akhiran stambu 044. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kajian lingkungan hidup. Untuk topik yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ada pola ilmiah pokok, yang kedua ada ekologi sebagai ilmu lingkungan dan asas-asas ekologi, yang ketiga komponen ekosistem dan hukum lingkungan, dan terakhir kearifan lokal lingkungan. Yang pertama, pola ilmiah yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu potensi sumber daya lingkungan hidup, lalu ada konsep dasar kajian lingkungan hidup, dan ada juga peran lingkungan hidup manusia. Yang kedua, ekologi sebagai ilmu lingkungan. Untuk pembagian ekologinya sendiri, ada yang menurut habitatnya dan juga ada yang menurut taksonomi. Lalu ada pula ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Dan untuk macam-macam ekologinya sendiri terdapat ekosistem ilmiah dan juga ekosistem buatan. Untuk ekosistem ilmiahnya ini terdapat heterogenesitas yang tinggi dari organisme hidup sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Contohnya hutan, danau, dan juga laut. Untuk ekosistem buatannya sendiri ini mempunyai ciri kurang heterogenetis sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil, perlu diberikan bantuan energi dari luar dan juga perlu dilakukan perawatan terhadap ekosistem tersebut. Nah, untuk contohnya sendiri seperti kolam ikan, sawah tambak, dan juga akuarium. Untuk masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup ini banyak yang ada di Indonesia, sangat banyak. Antara lain yang bisa kita ketahui terdapat pencemaran sungai dan tanah. Lalu ada pula pencemaran udara, banjir, kekeringan, tanah longsor, erosi, pemanasan global, penebangan dan kebakaran hutan, lahan kritis, dan juga pencemaran seperti air, udara, tanah. Untuk ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan, di mana pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan sebaiknya. Lalu ada domestikasi, di mana pemeliharaan tumbuhan dan hewan liar. Ada juga citra lingkungan, di mana kearifan ekologi atau gambaran tentang lingkungan hidup. Ada juga cagar alam, di mana sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi flora fauna yang ada di dalamnya. Dan juga ada cagar budaya, cagar biosfer, dan tanam nasional. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk pembagian ekologinya. Pembagian menurut habitatnya terdiri dari 3, yaitu ekologi perairan tawar, ekologi laut, dan juga ekologi darat. Lalu, untuk menurut taksonominya terdiri menjadi ekologi tumbuhan dan vertebrata, ekologi serangga, dan ekologi jasatrenik. Pada ekosistem, kita harus mengetahui komponen-komponen bagian dari ekosistem. Pertama itu kita mengetahui bahwa di dalam ekosistem itu terdapat senyawa anorganik seperti karbon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Dan juga terdapat senyawa-senyawa organik di mana terdapat protein, lemak, dan juga karbohidrat. Lalu kita bisa lihat dari iklimnya, di mana seperti temperatur dan juga kelembaman. Ada produsen, ada juga mikro konsumen dan makro konsumen. Untuk pembagian macam-macam ekosistem terdiri menjadi 2, yaitu ekosistem buatan dan juga ekosistem ilmiah. Nah, untuk ekosistem buatan ini mempunyai ciri-ciri yang kurang heterogenesis sehingga bersifat labil, dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar dan perlu dilakukan perawatan terhadap ekosistem tersebut. Contohnya seperti kolam ikan, sawah tambak, dan akuarium. Nah, untuk ekosistem ilmiahnya sendiri itu terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupannya. Contohnya juga itu seperti laut, dan masih banyak lagi, hutan, dan juga danau. Lalu, untuk asas-asas ekologinya sendiri, perbedaan ekosistem yang satu dengan yang lain dapat dibandingkan pada pertama, banyaknya jenis organisme produsen. Yang kedua, jenis-jenis organisme konsumen.
Ketiga, banyaknya keanekaragaman organisme pengurai. Keempat, banyaknya jenis komponen abiotik. Kelima, kompleksitas interaksi antar kelompok. Dan terakhir, berbagai proses yang berjalanan dalam ekosistem. Lalu terdapat komponen ekosistem. Untuk komponennya sendiri bisa terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, biotik, abiotik. Peran kedua komponen sama pentingnya dalam ekosistem. Dan terakhir, ekosistem tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada. Jadi, semua saling berhubungan satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan. Dan apabila salah satunya dapat hilang, maka yang satunya lagi tidak akan berfungsi secara baik. Lalu terdapat dasar, adapun ekosistem yang tadi kita bahas, selanjutnya ada dasar hukum lingkungan. Untuk dasar hukum lingkungannya sendiri ini, kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan juga kita bisa lihat di peraturan perundang-undangan lingkungan hidup lainnya. Lalu bisa dilihat juga dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penataan penanggulangan bencana, dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, itulah dasar-dasar hukum yang bisa dilihat di dalam undang-undang secara hukum. Lalu kita akan bahas tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini sendiri ada beberapa fungsi utama yang harus kita ketahui. Nah, untuk fungsinya sendiri, agar dapat melestarikan sumber daya alam. Yang pertama itu, pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Lalu yang kedua, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai pentuah kepercayaan dan sastra dan juga pantangan. Keempat, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Kelima, bermakna sosial, di mana seperti upacara daur pertanian. Keenam, bermakna etika dan moral, dan terakhir bermakna politik. Sekian, itulah dari penjelasan saya hari ini. Sekian dan terima kasih.